Tapi satu hal, tadi gue menangkap dari jawaban lo. Ada satu yang sebenarnya gue highlight ya. Sekarang tidak semua penyiar memiliki kedisiplinan itu. But anyway, kembali lagi. Lo akhirnya berjalan dengan radio tadi, sudah berjalan. Salah satu titik turning point lo adalah, maksudnya people know you as Kemal Bundar zaman dulu. Iya kan? Dan and then salah satu turning point lo adalah tahun lalu ketika lu sukses langsung menurunkan berat badan dari yang selama ini dari 2000 gua kenal lu, 2001 gua kenal lu dengan postur yang bulat-bulat cabi gimana? Ya kan? Bulat banget ya. Yoi. Pokoknya emang Kemal Bundar itu adalah nama stage yang bagus sebenarnya, karena memang cocok gitu ya. Benar. Sampai akhirnya gue nggak tahu, ya mungkin ini juga sebagai salah satu trik lo dalam dunia radio, gue juga nggak paham. Ya selain lo mau menjaga kesehatan, tapi kan kalau kita ngomongin soal bisnis, ini juga bisa dibentuk sebagai bentuk jualan juga istilahnya, ya dong. Misalnya ada program pelangsing, ada dokter nutrisi segala apa. Tapi somehow kita kesampingan itu, tapi lo berhasil menurunkan berapa total waktu itu? Total tuh gue berhasil nurunin dari 120 ke 64. 56 ya. Iya. 56 kilo coy. Berapa lama waktu itu? Berapa bulan ya? Tahun. Karena prosesnya juga emang nggak bisa berjalan dengan secepat mungkin, dan akhirnya pun banyak. 64 itu juga 64 itu kekurusan juga, terus makin dinaikin. Ya gue pas tuh 64 itu gue ngeliat muka lu terlalu nggak Kemal gitu. Yoi, benar. Akhirnya dinaikin lagi sekarang ke 68, 69, 68, 69. Ini gara-gara work from home aja berat gue jadi kepala 7 lagi, 71, damn it gitu. Lo kalau mau kayak gue turun 6 kilo cuy. Di work from home ini gue turun 6 kilo. Yoi, nyambung ngepel tiap pagi. Bener juga lo. Yoi. Satu hal yang gue jarang lakukan, tapi mau nggak mau, di work from home gue nyambung ngepel tiap pagi. Akhirnya kalori terbakar. Alhamdulillah. Ya, itu salah satunya, gitu kan. Kita kan nggak mungkin olahraga rame-rame di luar. Yoi. Kan? Iya. Apa yang kita bisa lakukan di rumah ya. Tapi gini, pertanyaan gue begini. Apa sih yang paling lo kesel ketika lo terjadi perubahan berat badan? Apa yang terjadi dengan netizen nanya? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang enak untuk lo hadapin? Dari netizen? Ada banyak lah cuy. Banyak. Jadi gini nih. Banyak banget. Lo lihat YouTube channel gue deh. Kan gue ada tuh yang Kemal Food Channel yang video kedua gue tuh tentang menurun berat badan. Banyak banget, Mak. Yang ke gue juga bilang gini, jadi kalau misalnya, intinya adalah gini nih, ngeheknya adalah apa coba? Ngeheknya dalam, bukan netizen doang, dalam dunia ini, in this fucking world, you cannot please fucking everybody, man. I know. Gitu loh. You cannot please fucking everybody. No matter what you do, people just shit about you, gitu loh. Ya. Yes. Ketika lu gede 120 kilo, they make fun of you. Ketika lu kurus, they still make fun of you, gitu loh. Coy, lu tua banget ya sekarang. God damn it, gitu loh. Muka lu tua banget sih sekarang. Dalam hati gue, lu gak tau umur gue berapa? Gue nih kayak 39, bentar lagi 40. Gue bilang, menurut lu berapa umur gue? Lu gitu mengharapkan tampilan gue kayak 20 gitu? Iya. Mal, lu lebih seger, lu gendut deh. Gendutin lagi dong. Ih, kok lu kuyu banget sih? Kok lu ini banget? Oh man, that doesn't stop until now. Ya, gitu itu loh. yang agak PR ya jadinya ya. Jadi itu kayak, damn. Tapi kan prinsip gue lagi nih, it's not for you guys, it's for me. Cuman bacanya kesal. Yes, ada emosinya. It's for me. Iya, ada emosinya gitu. Ada yang kayak gini, kan gue liatin tuh diet gue seperti apa. Ada yang nulis gini, ribet banget diet lu, gue aja makan kayak gini, gue aja makan gini doang bisa kurus. Gue aja makan kayak gini doang, let's say gue gini doang aja bisa nih nahan berat badan. Hati-hati kalau berbicara, hati-hati kalau ngomong. Nggak semua orang punya metabolisme sama loh. Betul. Ada orang yang dilahirin kayak gue, makan apa jadi gemuk, itu ada. Gitu tanpa lu jaga porsi, lu blar. Yes, betul. Ada orang yang kayak gue yang emang nggak bisa nahan nafsu, and that's a bad habit gitu loh. Itu bad habit yang nggak bisa lo, yang di Indonesia mungkin hanya dipandang sebelah mata sih sebetulnya. Betul. Gitu. Padahal itu adalah bad habit yang harusnya diobati. Gitu. Tapi orang banyak yang ribet banget hidup lu, kayak gitu doang, gini.
ya udah. Gini nih menurut gue, yang namanya nurunin berat badan itu sekarang udah kayak sekte, coy. Yoi, lo mau pakai golongan darah, lo mau pakai apa tuh namanya yang daging apalah itu doang, lo mau pakai olahraga, ya. Buat gue don't bitch about it, ya, don't bitch about it. Karena gue pernah lo didatengin sama orang datang ke gue, gue lagi mau nge-MC, apa gue di tengah-tengah nge-MC gue lupa, terus dia datang ke gue, Mas Kemal, wah oke, badannya, tapi gue liat punya tuh ribet banget nih. Diet lu kayak gitu-gitu, harus jam gini. Gue nih gini-gini. Gue, ya udahlah ya. Gitu loh. Ya. Ya, gini loh. Ada yang nyaman dengan metode A, ada yang nyaman dengan metode B atau C. Udah. Gitu. Yang penting, show me the result. Udah. Lu gak usah ngejelek-jelekin metode orang. Gitu loh. Misalnya nih, kalau di agama gue, lu naik haji atau lu umroh, lu masa gini, naik dong, travel gua nih, yang gua naikin, punya lu travelnya tuh, punya itu travelnya tuh, punya, ya udah lah ya. Sama aja, yang penting kan lu naik haji, lu umroh juga. Iya. Ya, kan? Semua menuju sana, mana yang terbaik, ya sesuai masing-masing. Mana yang enak, kita masing-masing. Iya, kalau kata pepatah zaman dulu, bajak jalan menuju Roma. Exactly. Ya, terserah jalan lo yang mau. Yang paling don't bitch about it. Itu yang paling penting. Nggak semua orang yang berbeda sama lu itu artinya pasti lebih jelek daripada lu. Exactly. Lo nyinyir banget mulut kita, ya Allah. Aduh, tapi iya, maksudnya kadang-kadang emang itu transformasi. Tapi sekarang maksudnya gini, lo pernah kepikiran, gue nggak tahu ya, maksudnya pasti perjuangannya sangat berat. Tapi lo pernah kepikiran nggak sih, kan sekarang dengan tuntutan, badan harus lean, berotot segala apa. Lo berpikir untuk six pack sebenarnya? Gue kepikiran sih untuk badan seperti itu gitu loh. Karena gue udah punya beberapa contoh bos gue yang umurnya sudah kepala 5 dan menuju kepala 6. Mereka semua yang benar-benar healthy dan punya quality of life bersama anak dan keluarganya. Itu yang emang makannya diatur dan olahraganya nggak berhenti, bro. Itu. Harus gue punya contoh orang-orang itu. Ada bos gue itu orang Malaysia. Dia udah kepala 6 kalau nggak salah, bro. Kepala 6 kepala 5. Bro, gila gaya hidupnya. Quality-nya luar biasa gitu. Nice. Tapi emang yang namanya menjaga makanan sama olahraganya nggak berhenti-berhenti. Gitu. Itu yang penting. Masalah six pack itu sih gila sih, susah banget. Gue yakin itu susah banget gitu loh. Gue sih mencoba untuk membuatnya, cuma nggak ngoyo yang gitu. Aku harus jadi six pack gitu. Itu gue nggak begitu. Ya, I'm just enjoying my life aja sih sekarang, maintain my weight. Gue punya par atas, par bawah untuk berat badan gue. Jadi make sure is 67 paling bawah, paling atas make sure paling tinggi adalah 72. Gitu aja gue. Kalau misalnya lu lebih dari, misalkan lu arti kan batas atas lu 72 nih. Dengan masa-masa di stay at home ini kan lu sudah memasuki angka 7 di depan gitu kan. Artinya sudah mendekati batas atas. And then ketika tiba-tiba nyampe di atas 72, di 73 nih let's say. Apa yang akan lakukan? Lu mulai melakukan lagi si bentuk diet itu, lu kan gue udah tahu kuncinya. Gue kan udah tahu kuncinya. Berarti ada yang salah nih, turunin lagi gitu. Gitu nih. Tapi harus gue akui ini berat badannya stabil ya, cukup lama artinya ya. Udah. Alhamdulillah sih, gue nggak pernah lewat dari 72 ya. Iya. Dan maksud gue lu stabil selama setahun ini kan bisa dibilang stabil kan? Ya kan? Udah 2 tahun sih, Nick, gue. Udah dari tahun 2018 kan gue. 2018, 19 berjalan. 2020 kan belum nih, setengah nih. Kita tunggu sampai akhir ya, semester kedua ya. Jadi sekarang masuk ke tahun kedua. Ya, semester kedua kita lihat nih. Hati-hati semester kedua nih, di rumah nih. Benar, hati-hati. Dan kalau gue sih balik lagi ya, semua gue makan tapi gue atur gitu. Jadi itu. Tapi anyway, itu. Nah, ngomongin soal makanan yang lu atur, pantangan lu apa? Ada nggak sih sekarang? Kalau lu pribadi? Nggak ada. Pantangan gue adalah porsi. Pantangan gue porsi. Yes. Baik. Nah, dan gue harus menjaga pantangan gue lebih ke karena gue punya riwayat jantung. Dan jantung gue sudah mulai ada bloknya juga. Kemarin lu sempat cek ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya? Ya.
Gue cek di KL kemarin udah mulai ada blockage-nya 30%, dan kata dokter gue, you have to start reducing the oil, and fat, kata dia, and do more sports, katanya, tapi not heavy, tapi yang penting rutin, gitu. Kayak lu ngepel gitu aja udah cukup, jalan kaki juga udah cukup. Dan karena gue punya riwayat jantung dari keluarga gue, Babe, almarhum Babe, almarhum Om, almarhum kakek dan adeknya dia juga, itu semuanya silent killer, Bo. Silent, gitu aja. Gak ada ABC, gitu. Nah itu, dan gue yang mencari tahu kenapa sih akhirnya gue menemukan satu dokter jantung yang oke, dengan alat yang oke. Emang harus gue nyobanya pas di luar karena dapat rekomendasi dari temen juga gitu. Ya udah, begitu gue tanya kenapa orang tua gue bisa begini, karena begini. Oh, pantasan. Jadi apakah gue bisa? Yeah, exactly. Karena makannya nggak pernah dijaga dan kolesterolnya tinggi semua, Pak. Yang nganggap gitu. Karena persoalannya kan orang Indonesia emang gitu, ya udah kolesterol tinggi, oh ya udah gitu, tapi nggak kepikiran. Ternyata itu silent killernya. Yes, betul. Gua rasa bahwa ini adalah salah satu bentuk lo juga sebagai ayah dari 2 orang anak untuk ya lo menjaga badan lo tetap sehat, lo punya quality time bareng mereka, ya kan. Anyway, gimana rasa stresnya ngurusin anak sekolah dari rumah? Wah, gokil. Jadi kayak gini loh, kayak orang nanya gue, Mal, kita bisa meeting nggak? Oke, meetingnya setelah anak gue sekolah ya. Jam 4 ya, gitu ya. Wah, oke. Jadi gue itu emang kebagian pagi kan gue siaran. Jadi istri gue ngurusin si yang kecil. Dia kelasnya pagi tuh. Jadi dari pagi sampai jam 11. Nah, gue ngurusin yang gede dari jam 1.20 sampai jam 4. Gitu. Itu sih untung anak gue masih kelas 2 ya, cuy. Tapi kalau kita sebasim. Bener. Kan nontonnya deketan. Kelas 6, mulai ada pertanyaan-pertanyaan gue nggak ngerti, itu yang gue bingung jawabnya, Pak. Asli. Apalagi gue paling takut apa ya? Gue paling takut tuh kalau ketemu science, Bo. Gue tuh kan paling... Aduh. Iya. Tapi gue tuh kalau masalah science sama matematika, udah seodop-odopnya itu gue, coy. Gitu. Dan kalau matematika tuh gue paling nggak bisa deh. Tapi untungnya masih kelas 2, so easy to handle lah. Easy to handle. Yang paling capek adalah gini sih, ada plus minus sih menurut gue school from home ini. School from home ini jadi kayaknya kita lebih mengapresiasi anak gitu ya. Jadi gue ngeliat seberapa aktif, gue taruh kok di Instagram gue, seberapa aktif anak itu, dulu kita ngelihatnya, lu mau nggak ngerjain PR? Gitu. Tanpa melihat di sekolah effortnya seperti apa gitu loh. Dan kita kadang-kadang suka ngamuk atau bete atau kesel karena dia nggak ngerjain PR-nya atau malas-malasan. Gitu. Dan sekarang gue ngeliatnya yang, wah dia di dalam pada saat pelajarannya dia aktif, dia nanya, dia menjawab dan lain-lain. Ya kalau misalnya agak sore malas ngerjain PR, menurut gue wajar-wajar aja. Iya, betul. Gue nggak mau jadi nggak gila. Gue nggak mau bebanin. Kayak bersalah gue. Gila, kemarin gue ngecap anak gue tuh malas karena nggak mau ngerjain PR. Ternyata ada satu sisi yang gue nggak lihat gitu loh. Di sekolah ternyata dia oke gitu loh. Iya, betul. Gitu. Dan believe it or not, gue sih kemarin kan kita selalu kan ya ngecap sekolah, ya nggak? Oh, anak sekolah ini mah begini. Sekolah ini mah begini. And now it's on us, man. Now it's on us. I know. It's on us. I know. Lu nggak bisa lagi bilang, oh anak sekolah ini tuh begini ya, oh anak sekolah ini begini. Nggak bisa. Jadi ketika anaknya belagu, wah di rumahnya gimana? Nah ini sekarang. Ini kita lihat nanti setelah anak-anak masuk sekolah gimana hasil didikan orang tua, ya kan? Iya betul. Gue melihat postingan dari Joska waktu itu, ya kan? Lu sempat lihat nggak dari Joska itu? Yang mana? Anaknya ada postingan Instastory gitu mengenai anak dan sekolah. Itu bagus sih menurut gue ya. Jadi kayak ditanya waktu itu, anaknya diketawain, something like that ya, diketawain gara-gara pergi jalan-jalan nggak naik business class. Iya, Itu and it happens gitu, kayak gitu ya. Terus ada juga yang nggak boleh si cewek ini nggak boleh masuk geng karena belum pernah ke Disneyland gitu loh.
Iya kan? Jadi itu salah sekolahnya apa salah rumahnya gitu pertanyaannya, kan gitu kan? Right? Buat gue salah rumah. Gitu loh. I think so, salah rumah gitu kan. Menurut gue salah rumah gitu. Salah rumah. Karena nggak sedikit juga yang gue dengar ya, orang tua ya itu menghalalkan anaknya untuk ngelakuin sesuatu ke anak yang lain. Betul. Iya nggak? Iya. Gitu. Dan orang tua nih, kita nih, umuran kita kan menjadi orang tua sekarang. Iya. Dengan orang tua, ya, sekarang hal simple. Lu sama anak lu di mobil, lu nerabas lampu merah. Lu jadi example. Menghalalkan menerabas lampu merah, lu akan menjadi example forever. I know. Lu membuang sampah, itu akan menjadi example forever. Nah, jadi... Ada satu lagi, Pak. Mau sampai kapan? Ada satu lagi, Pak. Lu ngomel-ngomel sama pengendara lain, itu juga jadi example. Exactly. Ya kan? Ya. Jadi, mau sampai kapan? Kan orang nanya, nih orang Indonesia masih nerobos nih lampu merah. Selama lu masih begitu dan di mobil lu masih ada anak lu. Artinya apa? The next 20 years, Indonesia will stay the same. Indeed. Let me repeat this. Indonesia in the next 20 years will be fucking the same. Gitu loh. Yes, betul. Kalau emang perubahan itu bukan kita sendiri yang ngelakuin. Karena generasi kita yang akan menjadi pengajar buat generasi berikutnya. Exactly gitu loh. Maksudnya karena gini loh, orang tua juga banyak yang memberikan example yang tidak baik, tapi gue dengarnya tuh selalu sekolah ini tuh begini, sekolah ini tuh begini, sekolah ini tuh begini. So dari sini kita akan sekarang ini dengan adanya PSBB menurut gue apa? We are shaping the nation. Siapa yang shaping? Kita sendiri sebagai keluarga. Karena kita yang ngebentuk anak kita di rumah. Ya kan? Betul. Udah gitu gimana hasil ujian anak yang disubmit tanpa lu cek? Aduh, kalau ujian anak gue belum ada ujian, coy. Apa yang itulah yang ulangan atau apa harian itu kan yang dia submit jawaban. Oh, ya itu gue asli sih. Itu gue agak-agak shock sih gue asli. It happens to me too. It happens. Itu yang dia bilang ke gue, dapatnya nilainya dapat berapa nilainya ya? Pokoknya pada saat itu dapat nilainya kecil, dapatnya cuma 4,7 kalau nggak salah ya, anak gue tuh. Dapat berapa nilainya? 4.7. What? 4,7? Kita kan udah belajar. Wah, anak gue sampai nih netizen anak gue sampai kayak bersalah. Gitu. Cepet salah. Akhirnya 3 minggu kemudian datanglah suratnya, nilainya ternyata 4,7 dari 5. Oke. So you're happy. Ya kan, udah aman. Happy, tapi on the other hand, gua merasa bersalah. You're happy. Tapi gue ngerasa salah sih. Gue belajar banget gitu. Jadi kayak, udahlah. Gue sih ngajar anak gue kayak gimana sekolah gue waktu dulu ngajarin gue sih. Gitu, Bo. Jadi no pressure. Do what you like. But be serious with what you like. Ya, betul. Gue setuju. Gitu. Gue setuju. Gitu. Ya, gue setuju. Jadi, gue nggak maksain anak gue harus bagaimana-gimana sih. Gitu. Ya, yang penting mereka, kalau buat gue gini, yang penting anak gue suka dengan sekolah, sehingga mereka tidak merasa bosan dengan sekolah, sehingga akhirnya mereka bisa menerima ilmu-ilmu apa yang ada di sekolah. Kalau mereka udah merasa pressure, mereka nggak bakal masuk ke dalam otak. Cuma. Ya kan? Betul. Tapi kemudian juga bahwa sekarang lu masih siaran dari rumah, lu masih nemenin anak-anak dari rumah, ya kan? Masih. MC ya udah enggak lah ya, MC off-air nggak ada ya. Kalau off-air nggak ada. Tapi udah nggak tahu sampai kapan itu ya. Kita nikmati saja lah ya ini ya. Tapi kemudian juga Mal, nasi kapau langganan lu itu kan juga salah satu bentuk usaha lu bareng sama teman-teman kan. Begitu COVID-19, this does not work at all. Punya kitabnya ya, punya kitab selama apa yang lo lakukan. Begitu COVID-19, dah nek. Bye.